Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Hari ini kita akan membahas bab getaran harmonis, ya. Ini masih ada satu pautnya dengan gelombang. Kita akan membahas tentang getaran harmonik, ya. Mari kita perhatikan pembahasannya. Ya, baik, mari kita perhatikan untuk pembahasan getaran harmonik, ya. Mari lihat ke whiteboard. Ini nomor 9. Soalnya begini. Ini ada benda nih, ya kan, anggap benda nih. Masanya 0,005 kg atau 5 kali 10 pangkat min 3 kg. Benda ini berisolasi atau bergetar, ya, dengan periode 0,04. Jadi kalau dari sini, ya kan, normalnya ke sini balik lagi ke sana 0,04 sekon atau 4 kali 10 pangkat min 2. Amplitudonya, nah ini posisi normal, di sini nih amplitudonya 0,01 meter atau 10 cm. Ya. Seperti itu. Yang ditanya adalah berapa percepatan maksimum. Ya kan, berapa sih percepatan getaran benda tersebut? Ya kan, berosilasi gini, ya. Oke, ingat, kita bisa langsung saja, ini gampang ya. A itu ya adalah turunan daripada kecepatan. Kecepatan adalah turunan dari posisi atau simpangan, ya. Jadi percepatan ini adalah A sama dengan min A omega kuadrat, ya kan, sin omega T. Nah, ingat, kalau ditanyanya percepatan maksimum, maka nilai sin omega T harus sama dengan 1. Atau dengan kata lain, sudutnya itu 90. Ya, maka A max itu sama dengan min A kali omega kuadrat. Kenapa? Karena nilai ini sama dengan 1. Ya, itu A-nya maksimum. Percepatannya maksimum. Ya, kalau udah begitu, ini kan sudah ada semuanya. Kita tinggal masukkan aja, ya. Misalkan ini A. Omeganya apa? 2 pi per T kuadrat. Oh. A-nya berapa? 0,01 ini. Dengan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2, 0,01 meter kan? Dalam kurung, kuadratkan 4 pi kuadrat per T kuadrat. Oke, hilangkan aja ini. Nah, gitu. Kan semuanya udah ada. T-nya ada, ya kan? Tinggal sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 4 dikali pi kuadrat per T-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oh, ya kan? Berarti berapa nih? Nah, 10 pangkat min 2 kali 4 kali pi kuadrat per 16 kali 10 pangkat min 4. Oke? Iya. Ya, oke, tinggal masukkan, ini kan bisa dicoret nih, tuh, ya kan, berarti ini 4, ya kan, naik ke atas positif kan, jadi sama dengan berapa ini, 1 dibagi 4 berarti 25 ya, 2,5, di sini 100 kan ya, naik sini,
Ya kan? 100. Ini coret 100 dibagi 4, 25 pi kuadrat. Oh, ini jawabannya ya. Kayak gampang. Yuk. Ya, baik, kita teruskan pembahasan soal getaran harmoniknya yang kedua ya. Jadi gimana soalnya? Soalnya seperti ini. Ini ada persamaan getaran harmonik. Di mana persamaan getarannya adalah Y sama dengan 4 sin 0,5 pi T. Y dalam senti, simpangannya T dalam sekon. Ya. Apa yang ditanya? Yang ditanya berapa sih besar waktu getar daripada persamaan getaran ini? Waktu getarnya ya. Ya, yang ditanya atau periode lah istilahnya. Ya kan? Gimana caranya? Ini gampang nih caranya. Tinggal kita tuliskan aja rumus umumnya. Apa rumus umumnya? Y sama dengan A sin omega kali T. Nah, berarti amplitudenya 4. Omeganya berapa? 0,5 pi. Gampang kan? Tinggal ya ambil aja ini. W omega sama dengan 0,5 pi. Omega itu adalah 2 pi per T. Kan ditanya periode. Atau 2 pi F kalau ditanya frekuensinya. 0,5 pi. Kan dikali coret tuh. Maka T sama dengan 2 dibagi setengah. Berarti berapa? 4 sekon. Gampang kan? Oke. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan soal-soal getaran harmoniknya. Ini soal yang ketiga ya kan yang akan kita bahas. Soalnya begini. Ini ada benda bergetar. Benda ini bergetar dengan persamaan getaran adalah Y sama dengan 5 sin 0,4 pi T. Ya, persamaan getarannya. Y-nya dalam senti, T-nya dalam sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya berapa sih besar kecepatan maksimum getaran benda tersebut. Dia kan berosilasi. Dan berosilasi kan dia ada kecepatannya, ada percepatannya. Ini yang ditanya kecepatan maksimumnya. Ya kan? Dia berapa kecepatan maksimumnya? Berarti adanya di posisi normal. Di posisi setimbang karena kecepatannya maksimum. Ya kan? Ini gampang sebenarnya. Biasa kita ya. Karena caranya tinggal tulis dulu rumus umumnya. Y sama dengan A sin omega T. Nah, ingat ya, apa? Kecepatan itu adalah dy dt. Atau perubahan simpangan terhadap waktu. Atau turunan, kalau bahasa matematikanya. Turunan simpangan terhadap waktu. Maka ini jadi apa? Ini jadi A. Sin jadi cos. Ini pindah ke depan. Omega. Cos. Omega T. Nah, ini adalah persamaan kecepatan. Karena yang ditanya P maksimum. Maka nilai ini nih. Nah, nilai ini harus sama dengan 1. Kan maksimum berarti nilainya sama 1. Kalau minimum ya 0. Gitu ya. Nah, jadi ini cos omega T sama dengan 1. Berarti omega T-nya berapa? Ya 0. 0 derajat. Cos 0 kan 1. Jadi apa ini persamaannya? Jadi A dikali omega. Ya. Oke. Udah tinggal ada semuanya kan? Itu. A-nya 5. Omeganya ini. Omeganya kan 0,4 pi. Tinggal dimasukkan aja. Ya kan? A-nya 5, omeganya 0,4 pi. Ya kan? Ini 5 kali 0,4 kan 2. Nah, jadi 2 pi. Ya kan? Meter per sekon. Oh, sentimeter per sekon. Ya, gampang kan? Nah, caranya seperti itu. Ya. Ya, baik. Kita teruskan kembali untuk pembahasan soal-soal getaran harmonik ya. Nah, mari kita lihat soal untuk pembahasan berikutnya. Ya, gimana soalnya? Ini ada benda masanya 5 kilo. Dia bergetar
kan harmonik. Terus membuat suatu persamaan simpangan X sama dengan 0,08 sin 100T. Ya, persamaan simpangannya atau persamaan getarannya. X-nya adalah meter, T-nya dalam sekon. Apa yang akan ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa sih besar energi total getaran benda tersebut. Ini totalnya ya. Ini energi total yang ditanya. Oke. Mari kita lihat di sini caranya bahwa energi total itu sama dengan energi kinetik getaran ditambah energi potensial getaran. Ya. Itu energi total itu. Nah, kita tahu bahwa kalau energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya 0. Ya, gitu. Kebalikannya, kalau energi kinetiknya 0, maka energi potensialnya maksimum. Gitu ya. Jadi energi total itu bisa energi kinetik maksimum atau energi potensial maksimum. Itu yang namanya energi total itu. Berarti kita bisa dong kalau begitu. Energi total itu sama dengan EK max. Bisa menang apa? Setengah K kali A kuadrat persamaannya. Ya, ini udah ketahuan. A-nya 0,08. Omeganya 100 ya. Ini kan kalau kita Y sama dengan A sin omega T udah ketahuan. Tinggal kita masukkan ke sini. Kita tahu ya, K itu kan sama dengan MW kuadrat. Massa kali kuadrat kecepatan sudut. Ya, kita masukkan nih sama dengan setengah K-nya apa? MW kuadrat dikali A kuadrat. Semua ada, masanya ada. Tinggal kita masukkan aja. Berarti ini setengah kali 5. Ini 100 pangkat 2 ya. A kuadrat. Oh. Ya kan A-nya berapa? Ya A-nya juga ada. Tuh 0,08. Itu 8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Tuh. Oke ya. Udah bisa itu. Ya kan, ini 64. Ini 5 ya kan. Sama dengan 5/2 ya kan. Ini 5/2. Ini kali 10 pangkat 4. Oke. Ini 8 kali 8 64 M. Oke, omega kuadrat. Omeganya 100 ya kan. A-nya ini ya. Ini berarti 8 kali 8 64 kali 10 pangkat min 4. Coret kan tuh. Ya kan? Ini coret nih saya. Nah, 32 kan? Coret. Ini 32 kali 5 di 160 Joule. Gampang kan? Gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal getaran harmoniknya. Untuk soal berikutnya, ya bagaimana soalnya? Tolong perhatikan ke whiteboard ya. Ini ada benda ini bergetar harmonik, ya, bolak-balik ini, bergetar harmonik. Massa benda ini adalah 10 gram, itu 10 pangkat min 2 kilogram. Frekuensi getarannya 100 Hz, ya. Terus amplitudenya 8 cm, berarti ini kalau titik normal di sini. Nah, ini 8 cm amplitudenya. Ya. Yang ditanya adalah berapa nilai energi potensial ketika sudut fasenya 30 derajat. Berapa nilai energi potensial ketika sudut fasenya 30 derajat. Ya, berarti kan tadi kita sebelumnya udah dibahas bahwa ini persamaan atau rumus energi potensial maksimum sama dengan energi kinetik maksimum setengah Ka kuadrat. Ya kan? Itu kan maksimum. Berarti kalau dia tidak maksimum, berarti rumusnya enggak begitu. Ya kan? Bagaimana? Ya gini, energi potensial sama dengan setengah K kuadrat sin kuadrat theta atau omega T. Ya, ini ada tambahan ini. Ini maksimum ini kan nilai ininya 1.
sin kuadrat tetanya 1 ya. Jadi ininya 90, sin 90 di 1 dikuadratkan di 1 ya. Jadi ini kalau dia maksimum ya ini aja tadi kan gitu kan, tinggal kita rubah apa, setengah k-nya apa tadi, n w kuadrat a kuadrat sin kuadrat theta. Udah tinggal dimasukkan kan ada semuanya ya. Maka kita kesini lihat, energi potensial itu adalah setengah masanya 10 pangkat min 2 itu kan. Omeganya berarti pakai 2πf dalam kurung 2πf kuadrat. Lihat W kuadrat, omega kuadrat, W kuadrat, omeganya 2πf ya kan, terubah dulu. Oke, 2πf kali A kuadrat kali sin kuadrat 30. Ya kan? Udah tinggal dimasukkan. Ini dulu nih, kita diubah dulu deh. 10 kali 10 pangkat min 2, ini kuadrat 4. Ini Pi kuadrat, F kuadrat, F-nya 100 kan? Jadi apa? 10 pangkat 2 kuadrat. Ya kan? 100 kan 10 pangkat 2 kuadrat kan? Karena 2πf kuadrat ya. Terus kali A-nya berapa tadi? 8 cm. Berarti ini 8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sin kuadrat 30. Berarti sin 30 berapa? Setengah dikuadratkan. Ini berarti apa? Setengah kuadrat. Karena sin 30 setengah. Nah ini kan dikuadratkan, ya tinggal dikuadratkan saja. Ya. Udah nih tinggal gampang kalau udah begini kan. Kita coba lagi yuk. Setengah kali 10 pangkat min 2 kali 4pi kuadrat 10 pangkat 4. Ini 64 kali 10 pangkat min 4 kali 1/4. Tuh ini kan coret tuh. Iya kan, ini 4-nya coret juga nih. Coret aja 4 tuh. Iya kan, ini kan coret tuh. 32. Jadi berapa? 32 pi kuadrat. Pangkatnya tinggal ini tuh. Kali 10 pangkat min 2 Joule. Tuh, gampang kan? Begitu. Ya, baik. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal getarannya. Ini soal terakhir ya. Soal terakhir ini agak beda. Tolong diperhatikan ya kan. Supaya memahami bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini. Ya. Jadi gini, soalnya ada benda nih. Ya kan, benda ini bergetar harmonik. Massa benda ini adalah M. Massanya M. Amplitudonya ini ke sini itu A. Ya kan? Nah, percepatannya adalah min P kali X. Persamaan percepatannya min P kali X. Di mana X adalah simpangannya dan P adalah konstanta. Apa yang ingin ditanya di soal ini? Banyak. Berapa energi potensial maksimum? Pertama. Kedua, kecepatan maksimum. Ketiga, energi kinetik maksimum. Yang terakhir, besar gaya pemulihnya. Ya, besar gaya pemulihnya. Bagaimana kita mengerjakan seperti ini? Jadi kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di persamaan ini. Dulu ya. Hati-hati di A. Persamaannya min P kali X. Kita tahu rumus A itu apa? A sama dengan, ya kan? Min, hati-hati, ya kan? Ini apa? W kuadrat kali Y. Oke? Ya kan A itu kan omega kuadrat kali Y. Atau A, ya kan? Sin omega kuadrat ya
A sin theta. Nah, jadi ini aslinya gini rumusnya. A sama dengan min A ya kan sin omega kuadrat sin omega T. A sin omega T itu Y. Ini jadi apa? Min AS W kuadrat dikali Y. Nah, oke. Aslinya di sini. Kita turunkan. Berarti kita tahu kelihatan nih. Oh, X-nya Y. Kan simpangan. Oh, berarti W kuadratnya sama dengan P. Berarti apa? W kuadrat sama dengan P. Kuncinya di sini sebenarnya. Ya. Kan X-nya Y simpangannya. Ininya min P-nya dengan min W kuadrat. Jadi W kuadrat sama dengan P. Oke ya. Nah, jadi menjawab yang pertama, energi potensial maksimum. Ya kan? Ya gampang kan? Kebanyakan tadi udah ya bisa. Setengah K A kuadrat. Oh, setengah K A kuadrat rumusnya. Dimana ini pas setengah, ininya apa? M W kuadrat kali A kuadrat. Tuh. Ya kan? K itu kan M kali omega kuadrat. Ya tinggal ini jawabannya. Setengah kali M. Omega kuadrat itu apa? P. Tuh. A-nya ya A kuadrat. Sudah selesai itu. Jadi jawabannya dalam bentuk variabel. Nggak ada angkanya. Ya seperti itu. Oke, yang B-nya. Yang B-nya apa? Kecepatan maksimum. Maka P max sama dengan apa? A ya kan dikali omega. Ya kan? A kali omega cos omega T kan? Aslinya apa ini? A kali omega cos omega T. Ini maksimum kalau nilai ini sama dengan 1. Berarti P max sama dengan A kali omega. Ya. Oke, kita tahu tadi apa? Omega kuadrat sama dengan P. Ya kan? Berarti omega itu apa? Akar P. Oke? Tinggal berarti ini dirubah nih. Ini dirubah aja nih. Maka A dikali akar P. Kan di sini apa? W omega kuadrat sama dengan P. Berarti omega aja adalah akar P. Maka ini kan omega saja. Oh, berarti akar P. Oh, gampang kan? Yang B-nya. Yang C-nya. Yang C-nya adalah energi kinetik maksimum. EK max. Berarti sama dengan energi potensial tuh. Ini. Ya. Berarti EK sama dengan setengah M PA kuadrat. Sama tuh. Ya. Kan EK maksimum sama EP maksimum kan sama. Nilainya ya. Oke, terus besar gaya pemulih, gampang. D adalah F sama dengan K kali Y. Atau K dikali A. Nah, gitu aja deh. K dikali A. FKA, KX, FKX. Nah, ini kan gaya pemulih maksimum yang ditanya. Ya udah tinggal K-nya apa? Tuh. M-nya adalah M, omega kuadratnya P, ini kali A. Oh, udah selesai. Gampang kan? Tuh soal yang dianggap agak beda. Karena tidak ada angka, hanya variabel-variabel. Kita bisa kerjakan. Ikutin aja alur-alurnya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan mengerti ya. Oke,